Sekali lagi saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melayani kebenaran firman Tuhan hari ini di New Life Church di Surabaya untuk pertama kali saya hadir di tempat ini. Terima kasih saya tentunya kepada Pak Pastor Irwan Alexander dan Ibu Jessica dan semua tim pengembalaan yang ada untuk mempercayakan saya untuk berbicara kebenaran firman Tuhan kepada saudara semua hari ini. Mari kita hampiri Tuhan dalam doa lebih dahulu. Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk anugerah-Mu kepada kami hari ini. Untuk hari yang baru yang Kau jadikan, untuk kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan. Kami buka hati dan pikiran kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Berdoa supaya Kau mengurapi kami baik yang berbicara maupun yang mendengarkan. Sehingga hari ini bukan hanya sekedar informasi yang kami terima, tetapi sebuah pewahyuan yang sanggup mengubah kehidupan kami. Sehingga hidup kami ini menyerupai gambar Tuhan kami Yesus Kristus. Dan memuliakan nama-Mu serta menjadi berkat buat banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan semua yang percaya katakan amin, amin. Saya akan bicara mengenai kisah klasik, kisah yang kita semua atau kebanyakan di antara kita sudah pernah paling tidak mendengarnya kalau saudara belum pernah membacanya, yaitu tentang Daud dan Goliat. Kita awali pembicaraan kita dari 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Dikatakan orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gad. Tingginya 6 hasta sejengkal atau sekitar 3 meter. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju sirah bersisik. Berat baju sirah itu 5.000 shikal tembaga atau sekitar 57 kilogram. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya atau sekitar 7 kilogram. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisanmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang. Biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Oh, yang di sini adalah terjemahan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Minta maaf, yang saya bacakan tadi adalah terjemahan dalam bahasa Indonesia yang baru. Tapi tetap kisahnya sama. Di sini Raja Saul yang merupakan Raja Israel diperhadapkan dengan satu kejadian yang luar biasa. Yang tidak bisa mereka antisipasi. Kalau saudara mau tahu, Raja Saul dan para prajuritnya merupakan pasukan tentara yang sangat hebat. Rekam jejak perang mereka sangat mengagumkan. Alkitab menulis bahwa mereka selalu menang dalam peperangan. Dan belum pernah mereka mengalami kekalahan. Ya, pasukan yang selalu menakutkan bagi siapa saja yang menjadi musuh mereka. Namun, meskipun mereka mempunyai perang atau rekam jejak perang yang sangat luar biasa, namun kali ini Raja Saul dan pasukan tentaranya diperhadapkan pada kejadian yang tidak biasa.
Mereka berhadapan dengan bangsa Filistin yang menjadi musuh mereka, dan bangsa Filistin memakai strategi yang berbeda dari biasanya. Dan perubahan strategi perang ini tidak bisa diantisipasi oleh Raja Saul dan tentaranya. Kali ini bangsa Filistin hanya mendorong seorang tentaranya yang bernama Goliat untuk maju menantang siapa saja pasukan tentara Israel untuk duel 1 lawan 1. Jadi selama ini mereka selalu perang secara tentara lawan tentara, gerombolan lawan gerombolan. Kali ini mereka ditantang perang cuman duel saja. Munculkan perwakilanmu dan kami akan memunculkan perwakilan kami. Tapi kalau perwakilan Israel kalah, kamu akan menjadi hamba kami. Tapi kalau perwakilan kami orang Filistin kalah, kami yang jadi hambamu. Nah, bayangkan tentara Israel yang selama ini selalu diunggulkan, sekarang terlihat sangat lemah. Sekarang kelihatan ketakutan. Karena apa? Karena mereka belum pernah ditantang 1 lawan 1. Dan kali ini yang dimunculkan oleh bangsa Filistin bukan orang biasa. Tetapi seorang tentara yang punya reputasi yang luar biasa hebatnya. Yaitu Goliat namanya. Perawakannya tinggi besar. Dia jago berkelahi. Tingginya sekitar 3 meter. Peralatan yang dia bawa saja, baju perangnya yang dia pakai itu beratnya 57 kilogram. Tombaknya saja 7 kilogram beratnya. Perawakan Goliat begitu besar, menakutkan bangsa Israel. Begitu mengintimidasi bangsa Israel. Termasuk Raja Saul. Yang dikatakan oleh Alkitab sebetulnya Raja Saul itu yang paling tinggi perawakannya di antara kaum sebangsanya. Setiap hari selama 40 hari berturut-turut Goliat maju menantang bangsa Israel. Tetapi tidak ada yang berani maju melawan Goliat. Itu kenyataan yang mereka hadapi setiap hari. Setiap hari Goliat akan muncul pagi-pagi untuk menantang bangsa Israel. Ayo, siapa yang berani lawan aku? Gak ada yang berani muncul. Sore hari dia muncul lagi, tantang lagi. Gak ada yang berani muncul. 40 hari lamanya, gak ada yang berani. Sampai kemudian ada figur lain yang muncul di medan pertempuran. Yaitu seorang anak yang masih muda, yang tidak punya pengalaman perang sama sekali. Namanya Daud. Nah, ayah Daud ini, papanya atau ayahnya Daud ini bernama Isai. Punya 8 orang anak laki-laki. 3 anak-anaknya yang besar itu menjadi prajurit yang menjadi bagian daripada atau bergabung pada pasukan tentara Saul. Hari itu ceritanya Daud disuruh oleh ayahnya untuk mengantarkan makanan kepada 3 orang kakaknya. Sekalian mencari tahu apakah 3 orang kakaknya ini masih hidup. Nah, ketika Daud tiba di perkemahan para tentara Israel, Daud menyaksikan kejadian yang tidak biasa. Dituliskan dalam 1 Samuel 17 ayat 23 dan 24 dikatakan, sedang ia berbicara dengan mereka, sedang Daud berbicara dengan para tentara itu, tampillah maju pendekar itu. Namanya Goliat, orang Filistin dari Gad. Dari barisan orang Filistin, ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga. Dan Daud mendengarnya. Ayat 24, ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Saudara bisa bayangkan. Bisa bayangkan gak betapa bingungnya Daud. Daud ini bingung karena apa? Karena pasukan tentara Israel yang punya rekam jejak selalu menang. Di mana 3 orang kakaknya menjadi bagian daripada pasukan elit Raja Saul.
Bayangkan setiap kali ketika kakaknya ini pulang ke rumah, selalu cerita bahwa mereka menang perang, tidak ada yang mengalahkan mereka. Semua pasukan lawan mereka bunuh, mereka selalu menang. Kali ini Daud melihat pasukan yang dia banggakan amburadul. Mereka semua lari ketakutan. Bisa dibayangkan betapa bingungnya Daud. Kenapa jadi begini dia pikir. Kemudian ayat 25 dan 26. Berkatalah orang-orang Israel itu, para tentara itu bilang, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Di sini kita melihat suatu perbedaan yang sangat besar dari cara pandang para tentara Israel dengan cara pandang Daud terhadap Goliat. Para tentara Israel bilang begini, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sudahkah kamu lihat orang yang gede badannya itu? Sudahkah kamu lihat Goliat itu? Artinya apa? Mata para tentara itu tertuju kepada besarnya masalah yang menghadang. Mata mereka tertuju kepada besarnya Goliat dan semakin mereka perhatikan, semakin gede kelihatannya Goliat di mata mereka. Sedemikian rupa mereka melihat Goliat setiap hari semakin gede di mata mereka sampai mereka lupa jati diri mereka. Mereka lupa rekam jejak yang mereka miliki. Bahwa mereka belum pernah kalah perang. Mereka sampai lupa tentang bukti penyertaan Tuhan atas kehidupan mereka. Sampai pada saat itu mereka lupa semua. Gara-gara matanya ngeliat kepada gedenya permasalahan yang menghadang di depan mereka. Sehingga meskipun sudah disediakan hadiah yang besar untuk siapa saja yang sanggup mengalahkan Goliat, tetap tidak ada yang berani maju. Tapi Daud memiliki cara pandang yang berbeda. Daud bilang begini, siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Mata Daud tertuju kepada Allah yang hidup. Kalau bangsa Israel tadi atau pasukan Israel matanya tertuju kepada Goliat, Daud matanya tertuju kepada Allah yang hidup. Dan dia tahu Goliat besar, tetapi karena dia melihat juga Allahnya yang hidup, maka dia memandang Goliat sebagaimana Goliat adanya. Ya ia memang besar, betul. Tapi tidak lebih besar daripada kenyataannya. Bisa mengerti bedanya? Nah, singkat cerita, karena tidak ada yang berani maju, maka Daud menawarkan diri untuk menghadapi Goliat. Kita lihat dari sejak muda Daud ini punya cara berpikir sebagai orang yang mau menyelesaikan masalah. Bukan orang yang suka membesar-besarkan masalah. Kira-kira jemaat di New Life ini termasuk yang mana ya?
Yang suka menyelesaikan masalah atau suka membesar-besarkan masalah? Saudara sendiri yang menjawab. Saudara termasuk yang mana? Daud dari sejak kecil hatinya tidak kecil juga ketika dia menghadapi permasalahan yang besar. Tekad Daud untuk maju melawan Goliat tentu saja ditentang oleh kakak-kakaknya. Kakaknya yang prajurit saja berpikir begini, kita yang sering perang aja gak berani, apalagi kamu yang gak pernah perang, sok-sokan kamu. Jadi Daud dilarang sama kakak-kakaknya, jangan, ngapain kamu mau bunuh diri ngelawan dia. Kita yang jagoan perang aja, yang punya pengalaman perang gak berani, apalagi kamu. Dan nanti kalau kamu mati, tanggung jawab kita sama papa gimana? Tanggung jawab sama ayah mereka Isai bagaimana? Tapi kemudian 1 Samuel 17 ayat 31 sampai 32 dikatakan, terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan Daud, lalu diberitahukannya lah kepada Saul. Dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada rajanya, kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Daud tahu bahwa gara-gara Goliat semua pasukan Israel termasuk Raja Saul tawar hati. Tawar hati menyebabkan seseorang kehilangan kekuatannya. Tawar hati menyebabkan seseorang tidak lagi bisa melihat sebuah pengharapan. Itu orang yang tawar hati. Dan itulah yang diinginkan oleh musuh kita. Supaya kita apa? Tawar hati. Karena kalau kita tawar hati, kita kehilangan kekuatan kita. Kalau kita tawar hati, kita tidak lagi bisa melihat adanya pengharapan. Orang yang tawar hati itu kalah sebelum bertanding. Dan itu yang dialami oleh Raja Saul dan para tentaranya. Kemudian orang yang tawar hati akan ngomong seperti ini di ayat 33. Kata Saul kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia dari sejak masa mudanya telah menjadi apa? Prajurit. Bayangkan, pemimpinnya sendiri, rajanya sendiri bilang sama dia, tidak mungkin kamu bisa mengalahkan. Orang yang tawar hati selalu melihat ketidakmungkinan. Halo? Orang yang tawar hati selalu melihat apa? Ketidakmungkinan. Itu sebabnya Raja Saul bilang sama Daud, gak mungkin kamu bisa. Tapi Daud masih muda, penuh dengan semangat, meskipun ditentang oleh kakak-kakaknya sendiri, diragukan kemampuannya oleh rajanya, pemimpinnya sendiri, tapi Daud tidak putus asa. Begitu yakinnya Daud akan penyertaan Tuhan dalam hidupnya, sampai-sampai perkataan raja pun tidak dapat menghalangi dia untuk pergi menghadapi Goliat. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah yang namanya Daud, ya, orang yang masih muda, kecil ini, apakah dia ngawur? Apakah dia termasuk bonek? Bodoh nekat gitu ya. Atau dia sebetulnya punya kalkulasi tersendiri yang kita nggak tahu. Mari kita baca temukan jawabannya dalam 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37. Tetapi Daud berkata kepada Saul, dia bilang, hambamu ini biasa, dikatakan, mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya,
maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Sekali lagi dia ngomong Allah yang hidup. Karena matanya tertuju pada Allah yang hidup. Ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Jadi kembali kepada pertanyaan saya tadi, kira-kira menurut saudara yang ada di New Life Church ini, gereja New Life ini, apakah Daud ngawur atau dia punya kalkulasi sebetulnya? Terima kasih banyak. Dia punya kalkulasi. Dia nggak ngawur. Dia barusan jelaskan kenapa dia berani menghadapi Goliat. Karena apa? Karena dia punya pengalaman. Dia punya pengalaman mengandalkan Allah yang hidup ketika dia mengembalakan kambing domba ayahnya. Ketika kambing domba itu mau diterkam oleh singa dan mau diterkam oleh beruang, dia kemudian menyelamatkan kambing domba ayahnya tersebut dari terkaman singa dan beruang. Karena penyertaan Tuhan atas Daud. Daud terbiasa bertarung satu lawan satu dengan binatang buas. Nah di mata Daud, Goliat, podoai, sama saja dengan singa atau beruang. Di mata dia sama saja. Goliat lebih gede, lebih kuat daripada dia. Singa pun lebih gede dan lebih kuat daripada dia. Beruang pun lebih gede dan lebih kuat daripada dia. Jadi buat dia sama aja. Tetapi Allah dia yang hidup jauh lebih gede daripada ketiganya. Betul nggak? Dan dia terbiasa bertarung satu lawan satu. Bayangkan. Setiap kali Daud harus berhadapan dengan singa atau beruang, tidak ada orang lain yang bisa menolong dia kecuali Tuhan sendiri. Mau teriak sama siapa dia? Gak ada yang bisa menolong dia, kakak-kakaknya pun gak ada bersama dengan dia pada saat dia mengembalakan kambing domba ayahnya. Pada saat salah satu domba tersebut dicaplok sama singa atau beruang, tidak ada yang bisa bantu Daud kecuali dia teriak sama Tuhan Allah yang hidup untuk melepaskan domba tersebut dari cengkeraman binatang buas. Jadi Daud sendiri punya pengalaman pribadi. Bagaimana Tuhan menyertai dia, memberikan kekuatan, memberikan keberanian untuk mengejar, untuk melepaskan binatang peliharaan ayahnya dari cakar singa dan cakar beruang. Ingat, Daud gak pernah cari gara-gara sama singa dan beruang. Bukan dia yang cari gara-gara. Tetapi singa dan beruang tersebut yang mencoba untuk memangsa kambing domba peliharaan ayahnya. Daud ini adalah contoh daripada orang yang melibatkan Tuhan dalam kehidupan sehari-harinya. Apakah saudara juga termasuk orang yang melibatkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari saudara?
libatkanlah Tuhanmu dalam kehidupan sehari-harimu. Maka engkau akan punya pengalaman seperti Daud. Engkau akan tahu bahwa Tuhanmu itu enggak mati, tapi Tuhanmu itu Tuhan yang hidup. Kalau engkau berteriak minta tolong sama Tuhanmu yang hidup, maka Tuhanmu yang hidup akan menolong engkau. Libatkan Tuhan dalam kehidupanmu yang sehari-hari. Kisah tentang Goliat dan Daud ini mengajarkan kepada kita pentingnya untuk kita punya iman pribadi. Atau yang saya sebut dengan iman personal. Iman pribadi yang datang dari pengenalan akan Tuhan sendiri. Iman pribadi itu artinya kita beriman kepada Tuhan dan kenal Dia secara pribadi. Punya pengalaman berjalan dengan Tuhan secara pribadi. Itu iman pribadi. Tuhan kenal, Daud kenal siapa Tuhannya. Meskipun dia masih sangat muda, dia sudah punya pengalaman demi pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan sendirian. Dan ini yang membedakan Daud dari Saul. Saul selama ini selalu bertempur dalam kelompok. Saul berani karena dia bersama dengan gerombolannya. Imannya saya sebut dengan iman kerumunan. Dalam banyak kesempatan iman kerumunan menghasilkan kemenangan demi kemenangan untuk Raja Saul dan tentaranya. Tetapi begitu musuh mengganti taktik, mengganti strategi dan tidak mau berperang secara gerombolan, ditantang 1 lawan 1, maka Saul tidak bisa mengantisipasi karena dia belum pernah bertempur 1 lawan 1. Sedangkan Daud imannya iman pribadi, dia terbiasa bertempur sendirian. Sedangkan Saul gak terbiasa bertempur sendirian, dia biasa bertempur dalam kelompoknya. Ini yang membedakan keduanya. Pernah nonton film kungfu gak? Atau film yang ada, biasanya di film kungfu itu ada orang yang gak bisa berantem, ceking, tapi paling ngeselin. Tapi dia sok jago karena apa? Karena dia ada di gerombolan para jagoan. Dia berada dalam, kalau pergi bersama dengan jagoan-jagoan yang lain, yang satu ceking, kurus, tapi paling nyebelin ini, paling sok tahu, dia yang paling suka nantangin orang-orang. Bukan karena dia jago, tapi karena dia ada dalam gerombolan para kesatria. Tapi suatu hari, yang ceking, yang nyebelin ini, kalau dia jalan sendirian di pasar, ditantangin orang-orang, gak berani, dia kabur. Nah kira-kira kayak gitulah. Kita ini punya iman gerombolan atau punya iman personal. Kalau kita sedang kumpul begini nih, menyembah Tuhan, nyanyi. Kita bisa nyanyi dengan suara keras, kita bisa merasakan hadirat Tuhan karena kita ada dalam gerombolan. Tapi kalau kita sendirian, apakah kita punya iman yang sama? Kalau kita ingat belum lama ini kita kena yang namanya pandemi. Betul? Pandemi COVID-19. Begitu mengejutkan umat manusia di seluruh dunia. Dan orang kalau kena COVID harus dikarantina. Masih ingat itu? Harus dikarantina.
tinggal sendirian di kamar, gak boleh dibesuk sama orang. Dan kita pun di lockdown, gak boleh kebaktian. Betul apa tidak? Semuanya harus online. Kita gak bisa kebaktian seperti ini. Di rumah sendirian. Dan banyak di antara umat Tuhan pada saat itu imannya gugur. Gak tahan. Karena apa? Karena gak terbiasa berjuang sendirian. Imannya selalu ada dalam kerumunan. Makanya seringkali mungkin di sini gak ada, tapi di Jakarta banyak. Mereka selalu tanya, kapan kita bisa kebaktian lagi? Kapan kita bisa onsite lagi? Kapan kita bisa kumpul-kumpul lagi? Gak enak ini begini, sendirian kita gak bisa kumpul. Aduh kangen ya ketemu sama-sama. Karena mereka gak terbiasa untuk punya hubungan dengan Tuhannya sendiri. Gak punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan sendiri. Selalu harus rombongan, selalu harus rame-rame. Tapi selama 2 tahun hampir atau lebih, kita ditantang untuk bisa punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan sendiri. Yaitu selama musim pandemi. Banyak yang gugur imannya. Karena mereka gak punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan sendiri. Tahukah saudara, dalam hidup ini, ada kalanya bukan kita yang memilih persoalan, tetapi persoalan yang milih kita. Saya ulangi lagi, dalam hidup ini ada kalanya bukan kita yang pilih persoalan, tapi persoalan yang milih kita. Nah pada saat itu, kalau kita gak punya iman pribadi bersama dengan Tuhan, kita akan ketakutan sama seperti Raja Saul dan para tentaranya. Saudara ingat Maria, ibu Yesus? Pada saat dia didatangin malaikat, dikasih tahu bahwa dia akan hamil karena Roh Kudus. Dia harus berhadapan menghadapi keadaan itu sendirian. Saya bayangkan Maria pada saat itu mau cerita sama siapa? Siapa yang mau percaya kalau dia hamil gara-gara Roh Kudus? Karena belum ada orang sebelum dia dan tidak ada orang sesudah dia yang hamil karena Roh Kudus. Mau cerita sama siapa? Mau sharing sama siapa? Siapa yang mau percaya sama cerita dia? Bahwa dia hamil bukan karena yang lain, tapi karena Roh Kudus. Saudara bisa bayangkan perjuangan Maria begitu berat, saudara. Dan dia mengalami ini semua bukan karena kesalahan dia, tapi karena dia menjalankan kehendak Tuhan. Betul apa tidak? Dia menjalankan kehendak Tuhan. Seringkali kita berpikir kalau kita menjalankan kehendak Tuhan, semuanya akan santai, semuanya akan damai-damai saja. Saya bayangkan Maria menjalankan kehendak Tuhan, tapi dalam menjalankan kehendak Tuhan, dia harus menghadapi segala sesuatunya sendirian. Orang gosip tentang dia. Orang begitu ngelihat dia hamilnya mulai besar, pasti ngomong tentang dia tuh. Hamil karena Roh Kudus katanya. Siapa yang mau percaya coba? Dia harus berjuang sendirian. Ada kalanya dalam hidup ini bukan saudara yang memilih persoalan, tapi persoalan milih saudara. Halo? Juga Yusuf tunangannya. Dia cerita sama Yusuf tunangannya, Yusuf aja yang jadi tunangannya mau ceraikan dia. Yusuf sulit percaya. Hah? Hamil gara-gara Roh Kudus? Gak salah kamu. Dan gara-gara keterlibatannya dengan Maria, Yusuf pun jadi
Ikut repot. Mau cerita sama siapa dia? Bahwa Maria hamil bukan karena dia, tapi karena Roh Kudus. Sudah bisa bayangkan, dia mau cerita sama siapa? Dia harus berjuang sendirian. Mungkin saudara ada dalam situasi di mana saudara harus berjuang sendirian. Saudara mau cerita sama siapa? Saudara nggak tahu. Karena nggak ada yang bisa relate, nggak ada yang bisa ngerti situasi saudara. Pada saat itulah saudara perlu yang namanya iman pribadi. Pengalaman berjalan bersama Tuhan sendirian. Sendirian. Ada banyak contoh lain yang saya bisa berikan kepada saudara. Suatu kali Yesus bilang kepada Simon, 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 lihat iblis telah meminta supaya dia menempa kamu. Menampi kamu, dia bilang. Ada kalanya sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup terlalu nyaman dalam komunitas kita. Karena segala sesuatunya kita ada yang perhatikan. Oh, pendeta kita perhatikan kita. Sel group leader kita memperhatikan kita. Kita selalu didoakan, selalu diberikan penghiburan, selalu dikasih ayat-ayat yang menguatkan, dan lain sebagainya. Sedemikian rupa sampai kita lupa mengembangkan pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan sendiri. Pada saat di lockdown, boom, bingung kita. Gak tahu bagaimana caranya, harus berjuang sendirian. Tapi kalau kita punya iman personal, maka kita nggak jadi masalah. Kita berani menghadapi segala sesuatunya sendirian. Tahukah saudara bahwa masa krisis atau masa kelam adalah masa yang paling tepat untuk mengembangkan iman personal? Jadi kalau saudara tanya sama saya, Pak, bagaimana caranya mengembangkan iman personal? Yaitu kalau saudara hidup dalam lembah kekelaman. Saya belajar dari mana? Dari Alkitab. Mari kita baca Mazmur Daud, Mazmur 23. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Perhatikan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar karena namanya. Di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, Daud menggambarkan Tuhan dengan kata ia. Tuhan digambarkan sebagai orang ketiga. Dia pakai kata ia. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku. Tapi mulai dari ayat keempat, dia gak pakai kata ia lagi. Dia bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mulai dari ayat 4, Daud menggambarkan Tuhan sebagai orang kedua. Berarti ada perubahan hubungan dari ia jadi engkau. Jadi dari orang ketiga jadi orang kedua. Kapan perubahan itu terjadi? Ketika Daud ada dalam lembah kekelaman. Daud merasakan Tuhan menjadi lebih dekat dengan dia. Tuhan menjadi lebih personal dengan dia. Dan perubahan tersebut, yang menarik perubahan tersebut terjadi justru ketika Daud ada dalam lembah
kekelaman. Jadi cara yang paling baik untuk mengembangkan iman personal yaitu ketika saudara berjalan dalam lembah, dalam lembah kekelaman. Ketika engkau berhadapan dengan hal-hal yang menyulitkan saudara, sama seperti Daud. Ketika kambing domba ayahnya disamber sama singa atau sama beruang, gak ada yang bantu dia, gak ada yang bisa dia teriakin minta tolong, dia hanya bisa berharap pada Allah yang hidup. Dari situ dia tahu bahwa Allahnya hidup. Karena setiap kali dia teriak, Tuhannya merespon. Jadi punyailah pengalaman berjalan dengan Tuhan sendiri. Ambil waktu untuk saat teduh untuk membaca firman Tuhan. Membina hubungan dengan Roh Kudus melalui doa. Undang Tuhan dalam keseharian saudara. Sehingga saudara mempunyai pengalaman pribadi yang tidak tergoyahkan. Sehingga saudara punya dasar iman yang kuat. Sehingga pada saat tidak ada lagi yang bisa saudara andalkan. Saudara tahu, saudara bisa mengandalkan Allahmu yang hidup. Ketika saudara harus berjuang sendirian, engkau tetap tegak berdiri dan tidak tawar hati. Karena engkau tahu bahwa Tuhanmu adalah Allah yang hidup. Nah, saya bawa saudara cepat saja pada satu kejadian yang lain lagi. Kejadian yang sangat menyakitkan Daud. Tapi kali ini Daud sudah ada dalam posisi yang berbeda. Dia sudah jauh lebih dewasa, dia sudah punya tentara sendiri, dia sudah sering bertempur secara berkelompok, dia sudah sering menang dengan tentaranya berkumpul atau berperang. Tapi dalam 1 Samuel 30 ayat 1-6 dikatakan ketika Daud serta orang-orangnya yaitu para tentaranya, dia sudah punya tentara sendiri, sampai ke Ziklag. Dan pada hari ketiga orang Amalek menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan serta semua orang yang ada di sana, tua dan muda telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia, yaitu para tentaranya dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis, sampai habis air matanya. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisriel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Tentaranya sendiri pun sekarang saking keselnya gara-gara kamu nih. Kita perang terus sama kamu, sekarang istri dan anak-anak kita ditawan sama musuh. Seluruh rakyat itu pedih hati. Ya. Mereka hendak melempari Daud dengan batu. Kenapa mereka pedih hati? Karena masing-masing karena anak-anak laki dan perempuannya. Perhatikan ayat yang terakhir. Tetapi Daud apa? Menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Pada saat semua orang, para tentaranya mulai melampiaskan kekesalan mereka kepada Daud. Hendak melempari Daud dengan batu. Pada saat tidak ada lagi yang berpihak pada Daud. Di sini kita melihat kembali bagaimana Daud harus berhadapan dengan persoalannya sendirian. Sendirian. Tapi karena dia terbiasa dari sejak muda bertarung sendirian. Maka dalam kesendiriannya dia tidak tawar hati. Dalam kesendiriannya dia malah menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan itu tidak mungkin terjadi kalau Daud hanya punya modal iman kerumunan. Tapi karena dia punya iman personal, iman pribadi, maka dia bisa menghadapi segala sesuatu. Apa yang kita bisa pelajari dari Daud? Yang pertama, as we close, pada saat kita menutup kebaktian hari ini.
Pertama, kita perlu melihat masalah dengan lensa Allah yang hidup. Apapun yang sedang saudara hadapi sekarang, lihat permasalahanmu dengan lensa Allah yang hidup. Yang kedua, kita perlu punya mindset atau cara berpikir seperti Daud, yaitu menjadi penyelesai masalah, bukan jadi orang yang suka membesar-besarkan masalah. Ketiga, kita perlu mengembangkan iman personal yang kuat dan itu dimulai dari mengundang Tuhan dalam keseharian kita. Dan yang keempat, iman yang sesungguhnya tidak tergoyahkan meskipun kita harus berjuang sendiri. Saya berharap saudara bisa menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Tapi saya nggak akan biarkan atau selesaikan ini tanpa berdoa buat saudara. Saya undang saudara untuk menutup mata dan menundukkan kepala. Saya ingin berdoa buat saudara yang hari ini sedang berhadapan dengan masalah yang cukup besar. Dan saudara merasa seolah-olah tidak ada yang bisa mengerti persoalan saudara. Tidak ada yang bisa relate atau mengerti apa yang sedang saudara hadapi. Dan hari ini saudara mendengar kebenaran firman Tuhan dan hari inilah Tuhan yang hidup itu, Allah yang hidup itu ingin berperkara dalam hidup saudara sehingga saudara punya pengalaman pribadi berjalan bersama dengan Dia. Saya hanya akan berdoa untuk membantu saudara. Karena saya percaya Allah yang hidup itulah, kalau kita berteriak minta tolong, Dia akan segera menolong. Kalau saudara orangnya, bisa saya melihat tangan saudara terangkat sehingga saya tahu kepada siapa saya harus berdoa. Haleluya. Taruh tanganmu di dadamu. Tuhan, aku berdoa untuk semua orang yang sudah mengangkat tangan. Mereka ingin punya pengalaman pribadi berjalan bersama dengan Engkau sendiri. Dengar teriakan mereka minta tolong. Dengar Tuhan keluh kesah mereka. Dan Kau sebagai Tuhan Allah kami yang hidup itu. Dengan caramu sendiri Tuhan. Aku berdoa supaya Engkau menolong mereka. Sehingga mereka punya pengalaman pribadi berjalan bersama dengan Tuhan. Menghadapi ketidakmungkinan secara manusia. Tapi di hadapan-Mu tidak ada yang tidak mungkin. Aku berdoa supaya mereka bertemu dengan kemenangan demi kemenangan. Aku berdoa supaya mereka tidak menjadi tawar hati. Tetapi tetap bersemangat karena mereka sadar mereka punya Allah yang hidup. Yesus namanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara semua.